Pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Balik Ken. Dan pendengar, pagi ini tentunya kami akan mengajak Anda untuk membahas isu-isu terkini serta juga Anda nanti bisa beratensi di 24644 serta di 081 13999 9790, dan juga Anda bisa menonton siaran ini melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di sana. Nanti kita akan bacakan dan kita akan tanggapi begitu ya, komentar-komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari pendengar. Dan pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan pemberdayaan sosial untuk masyarakat yang masuk dalam kategori rentan begitu ya. Kira-kira yang masuk dalam kategori rentan itu masyarakat bagian mana saja, dan upaya-upaya pemberdayaan sosial seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menjawab permasalahan tersebut. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Maman Wahyudi. Selamat pagi Pak Maman. Selamat pagi Bu Rizka, selamat pagi Pak Arnisa di rumah. Balik Kengken ya? Iya, Hai Balik Kengken. Hai Balik Kengken. Iya, baik. Terima kasih Pak Maman sudah hadir tentunya di tengah kesibukannya, karena saya tahu banget nih Pak Maman nih banyak banget tugasnya, tapi menyempatkan diri untuk datang dan juga berbincang, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Dan jangan lupa, seperti yang tadi saya katakan, kita bisa buka nanti di 24644 untuk Anda yang mempunyai pertanyaan ataupun Anda mempunyai atensi terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Baik, Pak Maman, ini menarik ya Pak Maman ya, kalau berbicara tentang masyarakat rentan begitu kan. Masyarakat rentan ini siapa sih sebenarnya begitu? Perlu kita menyamakan persepsi terkait dengan itu dulu nih Pak Maman, silakan. Oke, selamat pagi. Dinsos hadir, GCT, Gesit cepat tanggap. Itu slogan kami. Terima kasih Bu Rizka. Jadi berbicara mengenai kelompok rentan, tentunya kita pasti berpikiran langsung ke kelompok-kelompok yang memang dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan dan seterusnya. Nah, ini mungkin untuk masalah kelompok rentan ini ada berbagai versi ya. Mungkin untuk di dinas kesehatan, mungkin misalkan ibu-ibu hamil dan sejenisnya, mungkin di versi yang lain lagi. Cuma mungkin kalau kita di dinas sosial, kita juga mempunyai pengertian tersendiri. Tapi sebenarnya mirip-mirip sih, mirip-mirip dengan yang lain. Apa itu kelompok rentan? Jadi kalau di kami, di tusi kami dinas sosial, kita menangani 26 PPKS. PPKS adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Yang kalau dikelompokkan itu ada kelompok rentan itu ada kemiskinan, ada ketelantaran, ketunasosialan, keterpencilan, ada juga korban bencana alam atau korban bencana sosial. Itulah kelompok rentan. Jadi 26 kita sarikan seperti itulah tadi yang 5 tadi. Nah, jadi kalau untuk definisi kita di dinas sosial, itu kelompok rentan adalah PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Ini sesuai dengan Permensos nomor 5 tahun 2019 ya, tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi seperti itu. Jadi jenis-jenis mungkin yang memang kentara sekali ada seperti anak telantar, dari anak-anak lah, penyandang disabilitas, atau anak dengan kedisabilitasan, ada lansia telantar, ada korban bencana, itu kelompok rentan. Dan itu memang kita dari pihak luar, dari pemerintah dan stakeholder harus turun tangan, biar mereka dengan segala terbatasan, segala kekurangannya bisa menjalani kehidupan, menikmati kehidupan sesuai dengan hak martabatnya dia di berbagai aspek kehidupan. Itu seperti itulah kira-kira ya. Ya, baik. Itu menarik tadi apa yang disampaikan Pak Maman adalah
kelompok rentan itu adalah kelompok yang tidak bisa melaksanakan fungsi sosialnya, begitu ya Ya, Pak Maman ya. jadi Kalau untuk di Buleleng situasinya seperti apa Pak kalau berbicara tentang kelompok rentan ini? situasi di Buleleng ya memang seperti daerah-daerah lain di Indonesia jelas ada ya, Mhm. ada kelompok rentan. Mengenai sedikit banyaknya, ya itu relatif ya. Ya. Contoh kita anak terlantar, kita banyak anak-anak terlantar di Buleleng, akan tetapi ya apa namanya kita bisa memfasilitasi mereka untuk misalkan kalau memang tidak ada yang merawat mengasuh, kita fasilitasi untuk tinggal di panti asuhan atau di lembaga kesejahteraan sosial anak seperti itu. Demikian juga untuk lansia terlantar miskin banyak di Buleleng. Akan tetapi kalau memang yang sudah tidak bisa sekali ada yang merawat, baik itu keluarga lingkungan sosialnya, kita fasilitasi ke panti jompo atau panti Tresnawerda ya. Kalau di Buleleng ada di Kaliasem itu. Nah seperti itu. Jadi demikian juga masalah-masalah lainnya ada ya, ada dan memang untuk untuk penanganannya tetap kita ada program kegiatan, baik itu pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, rehab sosial, perlindungan jaminan sosial dan seterusnya, seperti itu. Jadi programnya banyak ya Pak ya, diperuntukkan Banyak. untuk kelompok rentan ini. Kita akan Ya. berbicara satu-satu nih Pak. Oke, Nah, siap. berbicara tentang pemberdayaan sosial yang diberikan kepada kelompok rentan itu dari dinas sosial, apa saja Pak bentuk-bentuk programnya? Eh, mungkin boleh disampaikan satu contoh di permasalahan apa? Iya, misalnya untuk permasalahan disabilitas misalnya nih, Ah. karena banyak ya Pak ya kelompok-kelompoknya ya. Salah Oke. satunya mungkin disabilitas. Disabilitas saja salah satunya. Jadi gini, pada saat kita berbicara pemberdayaan, jadi itu kan satu kita harus melihat permasalahan sosial apa. Yang kedua kita juga jelas harus asesmen. Asesmen itu penyandang masalah sosial atau pemerlu pelayanan sosial, misalkan disabilitas, kita bisa berdayakan melalui asesmen. Asesmen itu ada untuk mengungkapkan masalah dan kebutuhan real gitu, seperti itu. Nah khusus untuk penyandang disabilitas, termasuk anak dengan kedisabilitasan, ya kita sudah banyak program dan kegiatan tuh ya untuk penyandang disabilitas, mulai dari anak lahir, deteksi dini, kita bekerja sama dengan rumah sakit dan sebagainya, dengan yayasan misalkan contoh untuk kaki bengkok nih ya, kaki bengkok. Jadi kita sejak dini anak-anak malah masa bayi ya, kita udah ada pendataan. Ya. Pendataan, jadi ada pendataan. Yang kedua ada namanya rehabilitasi. Rehabilitasi terutama di fisiknya ya. Ya. Nah, untuk kaki bengkok misalnya kita bekerja sama dengan Yayasan Stepping Stone atau Smiling Kid yang ada di Kalibukbuk, itu dia bisa melaksanakan terapis untuk kaki bengkok tersebut. Yeah. Dan kalau memang yang tidak bisa ditangani sekali, ada operasi dan sebagainya. Itu untuk anak-anak ya. Nah, untuk pemberdayaannya mungkin untuk yang dewasa jelas banyak sekali ya. Contoh nih 2 hari yang lalu kami sudah mengirim satu penyandang disabilitas netra yang potensial asal dari Pancasari ke Sentra Matmia Tabanan. Sentra Matmia dan UPT Kementerian Sosial yang merasakan salah satu kegiatannya adalah pemberdayaan, pendidikan, pelatihan, keterampilan vokasional bagi penyandang masalah kesehatan. Salah satunya dari penyandang disabilitas. Jadi kemarin kita ada usulan ke kita, dia pernah sekolah juga di SLB, jadi dia masih mampu latih lah. Nah, anak tersebut ya setelah kita tawarkan ada program ini di kementerian, dia mau, dan 2 hari lalu kita antar untuk pelatihan massas ya, massas di Sentra Matmia Tabanan UPT Kemensos. Seperti itulah kira-kira, banyak lagi program yang lain. Oke. Baik. Artinya penanganan itu dari hulu sampai hilir ya Pak ya? Iya. Yang sudah ditangani oleh dinas sosial begitu ya iya. Pak. Tapi ada tidak Pak tantangan Pak yang memang dihadapi dalam menjawab permasalahan dari kelompok-kelompok rentan di Kabupaten Buleleng terutama Pak? Untuk hambatan jelas ada ya. Satu di contoh apa ya? Disabilitas lah. Jadi satu sebagian kecil masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang cukup.
apa yang harus dilakukan pada saat anaknya disabilitas, saudaranya disabilitas dan sebagainya. Jadi ada itu komunikasi yang masih kurang, informasi yang kurang. Yang kedua juga pemahaman. Kadang-kadang pada saat dia lahir disabilitas misalkan, oh itu merupakan aib. Jadi takut dia diberikan stigma oleh masyarakat sehingga dia diumpetin, dikurung dan diasingkan, disimpan di tempat yang terpencil. Itu masih ada itu ketemukan, tapi sudah jarang sih ya. Nah, itu salah satu hambatan. Yang berikutnya juga ya berbagai faktor yang lain juga ya, seperti sarana prasarana, informasi dan sebagainya yang memang perlu kita bangun lagi, kita perbaikin lagi sehingga masyarakat penyandang masalah sosial dan keluarganya bisa mendapatkan informasi yang cukup pada saat ada permasalahan di lingkungan keluarganya. Seperti itu. Oke, baik. Berarti memang permasalahan ini masih terkait dengan situasinya juga ya Pak ya. Iya. Karena kan tidak semua keluarga seperti itu begitu. Tidak semua, Pak, ya. Tapi kalau kita berbicara dari aturan-aturan yang ada nih Pak ya di negara kita ini begitu. Apakah memang sudah menjawab semuanya kebutuhan dari masyarakat kelompok rentan ini Pak, untuk mereka tetap bisa berdaya walaupun ada di dalam keterbatasan fungsi sosial itu? Iya, jadi jelas, jadi untuk penanganan kelompok rentan tadi ya, jadi memang dari lintas sektoral sudah ada program kegiatan model pendidikan untuk kelompok rentan. Dinas Pendidikan sudah juga berbuat banyak untuk misalkan untuk di Buleleng ada Perbu mengenai sekolah inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu contohnya. Jadi itu juga di beberapa sekolah di tingkat SD, SMA minimal di satu kecamatan sudah ada sekolah inklusif. Misalkan di pendidikan. Di kesehatan juga ya aksesibilitas untuk kelompok rentan sudah jelas banyak sekali ya untuk misalkan untuk penanganan ibu hamil, terus memperkecil angka kematian ibu yang melahirkan dan sebagainya. Itu juga sudah. Demikian juga di sosial. Di sosial juga ya regulasi udah banyak. Jadi yang kalau kita kan ada tadi saya bilang ada 26 permasalahan, anak lantar, anak berkebutuhan khusus, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang beredar hukum, anak korban tindak kekerasan, itu anak aja banyak. Itu semua sudah ada regulasinya. Jadi sudah ada SOP penanganannya, pemberdayaannya ada semua Bu. Jadi seperti itu. Contoh untuk anak korban tindak kekerasan ya. Jadi di Buleleng kan salah satu yang lumayan angka tinggi ya. Itu baik kekerasan fisik, kekerasan seksual dan sebagainya. Itu dari awal pelaporan itu sudah ada SOP-nya dari penanganan kepolisian, mungkin pada berhubungan dengan hukum penyidikan, terus pendampingan psikososialnya agar yang bersangkutan tidak trauma, tidak depresi. Yang berikutnya pembunuhan kebutuhan dasarnya juga kita berikan juga selama proses itu, karena pada saat kita penanganan terhadap anak korban tindakan biasanya ada memerlukan waktu yang lama panjang ya. Di samping proses hukumnya juga yang memerlukan waktu juga proses pemulihan traumanya. Jadi itu ada pendampingan sosial. Dan selama proses itu ada pemulihan dasarnya kita penuhi. Terus mungkin kalau anak tersebut memang orang tuanya juga memang kurang mampu, kita ada pembantuan pemberdayaan untuk orang tuanya, bantuan kewirausahaan, bantuan modal usaha dan sebagainya. Kalau anak tersebut mungkin nanti kandung udah terlanjur hamil dan sebagainya, kita bantu untuk perawatan kesehatannya, bekerja dengan dinas kesehatan sekunder terkait. Kita beri buku-buku bacaan yang positif dan sebagainya. Jadi terus, jadi pemerintah dalam penanganan untuk kelompok rentan memang sudah ada SOP-nya masing-masing stakeholder sesuai dengan permasalahannya. Dan ya kita dari mulai awal terjadi permasalahan sampai nanti pengakhiran atau rujukan dan sebagainya kita ada SOP-nya juga. Ada penanganannya seperti itu.
ada pendampingan yang juga Ada diberikan, pendampingan, Pak, ya. Betul. Baik, Pak, kalau kita menilik dari program Bapak Presiden bahkan begitu ya, memang dari awal beliau sudah mengatakan bahwa memang sangat peduli dengan mereka-mereka atau masyarakat-masyarakat yang mengalami kerentanan ini, begitu ya Pak ya. Salah satu program mungkin yang menjawab terkait dengan itu adalah makan bergizi gratis, yaitu perhatian dari pemerintah pusat sebegitu besarnya. Tapi di Kabupaten Buleleng sendiri Pak, kalau kita berbicara di skup kabupaten ini, apakah memang sudah semua kelompok rentan itu tersentuh begitu Pak? Nah, informasi-informasi itu bagaimana Pak teknisnya agar bisa langsung sampai ke dinas sosial? Iya. Jadi berbicara makan bergizi gratis itu mungkin nanti tusinya tidak di kami ya, dinas sosial. Jadi yang jelas program itu sangat bagus, terutama di dalam membantu anak-anak kita ya, anak didik kita yang memang mungkin dari tingkat pendapatan orang tuanya, tingkat ekonomi orang tuanya yang memang di bawah. Sehingga dengan adanya program ini, pemenuhan kebutuhan dasar yang bersangkutan, mungkin masalah gizinya, kualitas makannya akan ditingkatkan, dan itu jelas akan berhubungan dengan tingkat kecerdasan, semangat belajar dan seterusnya, seperti itu. Itu di masalah makan bergizi gratis itu kita sangat support sekali, sangat mendukung sekali. Cuma permasalahan rentan ini kan jelas tadi sudah saya katakan tidak di situ aja. Ada 26 permasalahan sosial tadi kalau yang ditangani sosial ya. Mulai ini sampai korban bencana. Jadi untuk mungkin bisa di program-programnya sudah jelas, sudah kita laksanakan. Jadi apa perlu kita sampaikan satu program? Ya, boleh, silakan Bapak. Saudara, untuk yang sudah kita laksanakan adalah untuk penanganan korban bencana, salah satu korban bencana ya. Jadi pada saat terjadi korban bencana alam, misalkan ada kebakaran dan sebagainya, di situ jelas kelompok rentan ini memiliki tempat yang khusus, misalkan anak-anak, lansia dan sebagainya. Jadi kita ya bekerjasama dengan BPBD di awal di daerah-daerah yang memang rawan bencana itu sudah ada semacam pembekalan. Bila terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Terus siapa aja yang diselamatkan pertama kali. Nah, itu jelas itu kelompok rentan itu menjadi bagian yang harus diselamatkan pertama. Yang harus diberikan penguatan baik itu kepada yang bersangkutan atau ke keluarganya. Karena pada saat mereka dibiarkan, jelas mereka dengan segala keterbatasan akan jadi korban yang pertama nantinya. Mungkin ada kebakaran, ada gempa bumi dan sebagainya. Seperti itu. Dan itu dan kemudian juga pasca bencana juga kita ada bantuan pemulihan dasar biasanya sambil ada rehab bangunan fisik, dari pemenuhan kebutuhan dasar ada bantuan permakanan dan sebagainya. Kemudian juga pada saat ada trauma bencana juga bisa menimbulkan trauma untuk beberapa orang, itu juga terutama anak-anak kelompok rentan lagi, lansia, penyandang disabilitas. Kita ada pendampingan psikososial, trauma healing ya namanya itu. Jadi itu juga kita lakukan. Dan kita sudah lakukan dan SDM kita pada saat ada bencana di Poso, kita ada 2 SDM kita dikirim ke sana untuk ikut terlibat dalam pendampingan sosial korban bencana di waktu itu. Oke, lengkap. Seperti itu salah satunya. Artinya langkah preventif dan preemptifnya memang sudah dilakukan secara nyata ya Pak ya, dari Dinsos sendiri. Baik, kita undang pendengar untuk bisa ikut bergabung di 24644. Silakan untuk Anda yang mempunyai pertanyaan atau mungkin Anda mempunyai atensi terkait dengan pemberdayaan kelompok rentan ya, terutama di daerah Anda. Ini kami undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790. Seperti yang tadi Pak Maman katakan, yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan itu termasuk lansia, kemudian penyandang disabilitas, anak-anak telantar, dan juga masyarakat miskin. Silakan untuk Anda yang mungkin mempunyai pertanyaan terkait dengan itu, kami masih undang atensi Anda pendengar. Kita juga masih bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Ada Pak Maman Wahyudi yang sudah bersama kita.
Dan kita tunggu untuk atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790. Anda juga bisa menyematkan komentar Anda melalui RRI Singaraja Official. Baik, selagi kita menunggu pendengar yang akan bergabung, Pak Maman, ini ada yang menarik perhatian saya. Kalau tadi kita mengambil contoh adalah disabilitas begitu ya, Pak Maman ya. Bagaimana dengan anak-anak terlantar misalnya di Kabupaten Buleleng ini? Pemberdayaannya dalam bentuk seperti apa, Pak? Iya. Jadi untuk anak terlantar ini di Kabupaten Buleleng ya, kalau memang yang benar-benar terlantar sekali ya mungkin sudah jarang ya. Paling anak-anak dari keluarga miskin. Jadi kalau untuk pemberdayaan anak-anak terlantar tuh memang kalau memang yang putus sekolah, kita juga ada program-program pelatihan keterampilan. Jadi anak kan sampai berumur sebelum 18 tahun ya. Jadi itu ada program-program pelatihan yang vokasional, artinya pelatihan keterampilan yang memang mudah dipelajari, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang cepat menghasilkan sesuatu. Contoh pelatihan kerajinan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi untuk anak terlantar. Cuma anak terlantar yang memang tidak ada sama sekali keluarganya, yatim piatu atau karena sesuatu hal mungkin punya orang tua juga tidak bisa mampu mengurus karena suatu hal ya, cacat hukum dan sebagainya, orang tidak ini secara hukum, ya kita tetap kita fasilitasi ke LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Sosial Anak. Nah mereka di sana juga jelas akan ada perawatan sosial, pelatihan living skill ya, jadi pelatihan kewirausahaan dan sebagainya. Ada biasanya di panti-panti udah dilaksanakan seperti itu untuk anak-anak terlantar. Jadi kita punya hampir 20 panti asuhan di Buleleng dan kita udah bersinergi antara kami pemerintah Buleleng dengan LKS, karena ke panti-panti di Buleleng itu cuma ada satu yang punya pemerintah yang mediasi yang di Jalan Dewi Sartika, yang lainnya swasta. Jadi kita terus bersinergi termasuk pemberdayaan anak di dalam panti. Jadi kebanyakan yang untuk beranak di dalam panti. Jadi, seperti itu. Ya, pemberdayaan anak dalam panti itu masih dalam koridor dinas sosial atau sudah dalam koridor pantinya sendiri, Pak? Iya, sebenarnya sih pada saat anak sudah di panti ya tanggung jawabnya sudah di koridor panti ya. Cuma tetap aja kita tetap bersinergi, kita tetap punya kerjasama, berkomunikasi, karena pada saat asesmen awal untuk anak itu ke panti kita kan dilibatkan. Jadi ini permasalahan seperti ini, bakat minatnya seperti ini. Ini kalau dikembangkan anak itu suatu saat di panti dengan pelatihan apa-apa ini bisa maksimal dan sebagainya. Jadi kita tetap terlibat, cuma yang kalau secara administrasi dan sebagainya memang panti yang secara realnya di panti begitu ya, tapi panti, tetap secara garis besarnya dinas sosial begitu. Oke, ya. Baik. Pendengar, kami masih undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790, masih bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Pak Maman, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini ya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai Masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra, dan juga kita masih bersama dengan Bapak Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Maman Wahyudi. Pak Maman, kita undang pendengar dulu yang akan bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Narde. Pak Narde. Nggih, Pak Narde silakan Pak. Ya, kalau tadi sepintas saya dengar apa yang disampaikan dan oleh Dinas Sosial ya, yang berkaitan dengan fakir miskin, anak terlantar dan sebagainya. Kita dengar, jadi Dinas Sosial itu bekerja sudah optimal. Tapi yang perlu saya pertanyakan, halo? Ya, silakan Bapak, kami mendengarkan. Yang perlu saya pertanyakan, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak yang ada di panti sosial atau panti-panti yang lainnya apabila terjadi perundungan terhadap anak tersebut. Lalu di mana diaturnya itu, perlindungan hukumnya itu? Lalu seberapa jauh yaitu panti itu bertanggung jawab termasuk dinas sosial apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan terhadap anak-anak yang terlantar yang menjadi beban yaitu panti asuhan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narde ya yang sudah ikut bergabung di 24644. Di belakang Pak Narde silakan kami undang atensi Anda di via telepon di 24644 dan juga di 081 139999790. Kita masih berbicara terkait dengan pemberdayaan sosial untuk masyarakat dalam kelompok rentan. Di mana dalam kelompok rentan itu ada beberapa kategori begitu ya, termasuk juga lansia, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, dan masyarakat miskin. Tadi Pak Maman selaku Kabid dari Dinas Sosial juga sudah mengatakan bahwa memang Dinas Sosial sudah melakukan beberapa program dan juga pemberdayaan yang dilakukan dari hulu hingga hilir untuk bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan masyarakat rentan, terutama dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Nah, untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan ataupun masukan, ataupun juga Anda memiliki peristiwa di sekitar Anda begitu ya terkait dengan kelompok rentan ini, silakan kami undang atensi Anda untuk dapat menyampaikan informasi tersebut di 24644 dan juga di 081 139999790. Baik, selagi kita menunggu pendengar yang lain, Pak Maman, kita akan tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Narde begitu ya terkait dengan anak-anak yang masuk dalam perlindungan dinas sosial, baik masuk ke panti ataupun ke program lainnya, itu bagaimana dengan upaya untuk bisa menguatkan atau mencegah adanya perundungan terkait dengan anak-anak yang terlantar atau anak-anak yang masuk dalam kelompok rentan. Silakan Pak Maman. Oke, terima kasih Pak Narde atas pertanyaannya. Jadi anak-anak dalam panti, jelas pada saat anak dalam panti anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari pihak panti. Ya, jadi dari mulai pemenuhan kebutuhan dasar ya, makan minumnya, pendidikan, kesehatan, termasuk perlindungan hukumnya, karena panti ada pengganti orang tuanya seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya dari Pak Nade, jadi jelas sekali untuk masalah perlindungan hukum ini menjadi tanggung jawab panti ya. Jadi menjadi panti. Jadi pada saat terjadi kasus-kasus misalkan ada perundungan dan sebagainya, selama ini sih di Kabupaten Buleleng sih belum banyak ya, belum banyak terjadi kasus tersebut, tapi saya yakin ada. Jadi pada saat terjadi perundungan, kasus-kasus hukum yang memang
mungkin korbannya adalah anak panti, jelas aturan secara hukumnya tetap berlaku. Jadi kita tetap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan kita juga punya pekerja sosial yang memang dilatih untuk penanganan anak-anak bermasalah dengan hukum. Jadi karena untuk penanganan anak tersebut perlindungan hukum desa itu ada kekhususan ya. Jadi dibandingkan dengan kasus-kasus yang dilaksanakan oleh dewasa. Jadi petugas kami, peksos kami akan bisa menjadi konsultan, akan menjadi mediator, fasilitator pada saat anak-anak tersebut memang mengalami kasus-kasus hukum, atau baik itu anak sebagai pelaku ataupun anak jadi korban. Nah, peksos ini, pekerja sosial ini bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, karena jelas sekali di luar aja perlindungan hak hukum terhadap anak itu kan harus dijunjung tinggi, apalagi di dalam panti ya. Anak yang memang sudah mengalami keterbatasannya, tidak punya apa-apa lagi. Jadi memang untuk masalah perlindungan hukum tetap menjadi perhatian dari pihak kami. Dan itu kami sudah melaksanakan ya beberapa kasus yang meributkan anak panti, baik itu korbannya anak panti atau pelakunya anak panti. Itu sudah ada proses ya, mungkin kita tidak sebutkan di mana lokasinya. Yang jelas pendampingan hukum kita ada. Jadi kita ada punya petugas yang memang sudah dibekali yang bersertifikasi untuk penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti itu dulu. Iya, baik. Berarti memang untuk fasilitasnya juga ada ya Pak ya? Ada. Terutama untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Karena memang ini juga menjadi kekhawatiran kita semua terkait dengan perundungan ya Pak. Perundungan ya. Dimana memang menjadi perhatian dari masyarakat luas, perundungan yang sampai bisa merenggut nyawa seseorang begitu ya. Betul. Dan itu juga sudah memang menjadi salah satu program dari Dinas Sosial. Karena memang yang kita tahu masyarakat atau anak-anak yang berada dalam keluarga lengkap saja bisa terkena perundungan begitu ya. Terkena, Ibu. Apalagi mereka yang memang berada dalam situasi yang tidak sama dengan yang lainnya begitu ya Pak Maman ya. Baik. Terima kasih untuk Anda Pak Narde sudah ikut bergabung di 24644. Untuk Anda yang lain juga yang ingin bertanya, ingin beratensi, kita buka di 24644 kembali. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Narde. Pak Narde ya, masih Pak Narde ya? Ya, nyambung sedikit ya. Iya, silakan Bapak. Apakah tadi pertanyaan saya belum, menurut saya jangan bukan, yaitu mungkin di sana yaitu ada sebagian tidak ditangkap. Perlindungan hukumnya itu apakah ada aturan tersendiri dimiliki oleh dinas sosial? Bukan menyerahkan pada penegak hukum, itu berarti KUHP yang berlaku, itu sudah umum. Tapi di sini adakah diatur mengenai hal itu yang spesifik mengatur bahwasanya petugas, tadi katanya ada petugas hukum yang di sana. Dasar mereka melakukan tugas itu dari mana? Iya, baik. Itu biar jelas itu, sehingga kalau kita mengadakan penelitian ke sana itu kita tidak perlu ke sana, kan kita tidak sampai menginginkan anak itu sampai dibawa kantor polisi akhirnya mendekam di suatu sel tertentu, tapi kita bina bagaimana, ada aturan atau tidak, itu maksudnya. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Narde ya, terkait dengan aturannya ini ada dan apa yang memang menjadi dasarnya begitu. Mungkin langsung ditanggapi Bapak, silakan. Terima kasih Pak Ade. Kalau izin, kalau memang Dinas Sosial membuat peraturan mengenai perlindungan anak dan panti, ya itu jelas secara ini tidak ada. Yang jelas yang saya tahu di tiap panti itu ada aturan-aturan. Jadi aturan-aturan sebagai anak panti harus seperti apa. Tata tertib di panti sudah ada. Termasuk masalah perundungan, masalah hukum. Jadi mereka sudah diajarkan di panti. Jadi kalau memang cuma yang jelas kalau untuk memang ada kasus-kasus yang memang sudah mencet keluar, kasus misalkan
yang lebih besar lagi, ada anak panti yang melakukan kejahatan atau misalkan berbuat semena-mena yang mengakibatkan kerugian di temannya, ya jelas itu ya peraturan yang umum berlaku. Misalkan Undang-Undang Nomor 14 itu tentang perlindungan perempuan anak itu bisa diberlakukan juga. Cuma yang jelas kalau aturan itu otonomnya panti. Jadi tugas kami dari Dinas Sosial, dari pemerintah, ada memang pembinaan, ada pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial panti yayasan. Jadi kita punya ada namanya forum panti. Itu kita rutin tiga bulan sekali kita ada pertemuan. Jadi apapun ada permasalahan di panti, hambatan dan sebagainya, kita diskusikan bersama. Kita carikan jalan keluar seperti apa, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Maman atas tanggapannya. Pak Nardo juga terima kasih ya untuk atensinya. Di belakang Pak Nardo silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali di 24644. Kita masih berbicara terkait dengan pemberdayaan sosial untuk masyarakat dalam kelompok rentan. Dan pendengar, kami masih buka di 24644 serta di WhatsApp di 081 139997990. Dan di via WhatsApp kali ini juga sudah ada yang bergabung. Waduh, panjang sekali. Terima kasih ya untuk atensinya. Ini Ibu Komang Rusmini. Ibu Komang yang sudah ingin bertanya, boleh bertanya. Om Swastiastu, saya rangkum ya Bu Komang ya untuk pertanyaannya. Ini terkait dengan sampai kapan anak-anak dalam kelompok rentan ini mendapatkan perhatian dari Dinas Sosial, terutama dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan apakah ada situasi khusus yang mengharuskan anak-anak ini bisa kembali ke keluarga atau terus jaga di bawah perlindungan pemerintah. Baik, terima kasih Bu Komang ya atas atensinya. Kita akan tanggapi langsung Pak Maman. Ini sampai kapan katanya anak-anak, misalnya contohnya anak-anak ini berada dalam lindungan Dinas Sosial, di mana juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah, dan apakah ada situasi khusus yang mengharuskan misalnya mereka boleh kembali ke keluarganya atau tetap harus berada dalam lindungan pemerintah? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Komang Rustini. Jadi upaya pemerintah tuh kan sebisanya ya, sebisanya pada saat ada permasalahan di awal, termasuk dari preventif ya, preventif sudah ada masalah kita lakukan ya. Misalkan untuk kekerasan terhadap anak, jadi kita punya program Peksos Go to School. Jadi pekerja sosial turun ke sekolah-sekolah yang memang sekolah itu ada kasus-kasus misalkan tadi perundungan, kekerasan terhadap anak. Jadi itu untuk preventif. Jadi apa yang harus dilakukan oleh anak-anak tersebut pada saat nanti ada perundungan? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak pada saat ada misalkan temannya menawarkan narkoba dan sebagainya? Jadi anak-anak itu dibekali pendidikan untuk proteksi dirinya pada saat ada informasi, ada tawaran dan sebagainya yang memang bisa menjerumuskan anak tersebut. Jadi ada Peksos Goes to School. Nah, cuma tadi untuk anak-anak yang memang di panti ya harus ke panti. Untuk anak-anak terlantar ya selama permasalahan sosial itu tidak bisa diselesaikan di luar panti ya mereka sampai terus di panti sampai tentunya dewasa. Dewasa tuh ya kan biasanya 18 tahun ke atas sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun ke atas. Jadi mereka setelah 18 tahun setelah dianggap mandiri boleh keluar. Atau ada juga yang karena prestasi dan sebagainya dia sampai kuliah disekolahkan oleh panti itu sampai dia mandiri. Jadi intinya panti tentunya bukan rumah selamanya tapi rumah sementara. Pada saat proses pelayanan, rehab sosial dan sebagainya sudah selesai, ya harus ada rujukan diputus. Jadi pada saat dia udah mandiri ya kita putus gitu seperti itu. Untuk umur tidak ada ya Pak ya, misalnya harus sampai umur berapa begitu, tidak ditentukan. Kalau di panti ya biasanya kan kalau LKS 1 kan lembaga kesejahteraan sosial anak. Jadi sampai 18 tahun kan. Cuma ada juga di beberapa panti karena memang mungkin anak itu mungkin kadang udah seperti keluarga di sana, kadang-kadang diberdayakan juga untuk mendidik anak-anak di panti dan sebagainya seperti itu. Jadi yang jelas pada saat sudah mandiri, dewasa mandiri ya silakan lepas. Jadi kita gantikan anak-anak yang lainnya yang memerlukan karena tidak selamanya yang bersangkutan harus di panti.
Oke, jadi tolak Pada saat- ukurnya itu ya. adalah pada saat memang rehabilitasinya sudah selesai, Ya. kemudian memang sudah bisa mandiri, Mandiri, dan ya. menjalankan fungsi-fungsi sosialnya, Betul, begitu ya Pak betul, Maman betul, ya. Ibu. Iya. Dan Bu Komang, terima kasih untuk atensinya. Kita ke WhatsApp kembali. Selamat pagi untuk selamat pagi nih untuk Pak Made. Waduh, banyak sekali untuk teleponnya tidak bisa kita angkat. Tadi kita sudah berusaha untuk menelpon kembali, tapi ternyata memang tidak terhubung. Kemudian ini ada selamat pagi juga untuk Pak Maman, salam kenal. Apakah masyarakat bisa melaporkan untuk masyarakat lain atau tetangga yang mengalami kerentanan di kehidupan sehari-harinya? Baik, terima kasih juga nih ya untuk Pak Made. Pak Made sudah ikut bergabung di via WhatsApp. Silakan Bapak bisa langsung ditanggapi, Pak Oke. Maman. Terima kasih Ibu. Jadi jelas sekali ya. Jadi di era keterbukaan informasi publik ya. Jadi kami sesuai dengan TUSI akan dengan senang hati ya pada saat ada masyarakat yang memang memberikan informasi kepada kami, misalkan terjadi anak-anak terlantar, anak yang memang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, anak dari keluarga miskin yang memang tidak sesuai dengan norma-norma yang lain lah. Jadi itu silahkan ya, biasa memang melalui kepala desa bersurat ke dinas sosial, atau misalkan melalui medsos ke dinas sosial. Kami juga banyak menerima laporan-laporan kasus itu dari medsos, dari Facebook, dari TikTok, seperti itu. Jadi kami silahkan memberikan informasi kepada kami dengan cara apapun ya. Yang penting ya, kalau kami sih bagusnya lewat desa. Jadi pada saat ada kasus permasalahan sosial di desa, jadi pihak desa juga sebagai pemerintahan terbawah tahu juga situasi permasalahan di desanya, sehingga pada saat nanti kami dapat informasi, kami asesmen ke lapangan dengan aparat desa juga akan tahu, oh ternyata di desanya ada permasalahan seperti ini, dan langkah selanjutnya harus ditangani adalah seperti ini. Jadi kita bersinergi dengan pemerintahan di bawah seperti itu. Iya, baik. Ya. Jadi dinas sosial juga terbuka juga ya Pak ya, Buka sekali untuk informasi-informasi dari masyarakat ataupun dari media sosial ya. Iya. Jadi kalau untuk Pak Made mungkin dia lebih sistematis, bisa melaporkan ke desa agar desa yang melaporkan ke dinas Ya, sosial, boleh, begitu ya Pak ya. Maman ya. Iya. Baik, terima kasih untuk atensi Anda pendengar di 24644 dan juga di WhatsApp 081 139999790. Dan tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 Pak Maman ya, Ibu, untuk berbicara tentang pemberdayaan sosial untuk kelompok rentan. Dan selepas ini kami juga masih akan menghadirkan rangkaian acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan dulu closing statement dari Dinas Sosial, di mana untuk kali ini kita masih bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Maman Wahyudi. Silakan Pak Maman bisa memberikan closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng. Silakan. Terima kasih Bu Rizka. Jadi kelompok rentan sekali lagi yang kami sebut adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Itu mengerti ketelantaran ya, ketelantaran, kemiskinan, ketunasosialan, terus korban kedaruratan, kebencanaan. Itu memang jadi tusi kami dinas sosial. Jadi mereka dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, apabila kita biarkan, mereka akan tidak mendapatkan keadilan di dalam proses pembangunan yang begitu luas ini. Sehingga kita, pemerintah dan masyarakat perlu ikut membantu ya, membantu di dalam upaya agar pemerlu pelayanan kesehatan tersebut atau kelompok rentan tersebut bisa ikutnya, bisa ikut andil, bisa menikmati hasil-hasil dari pembangunan seperti warga masyarakat yang lainnya. Jadi sekali lagi peran kita pemerintah dan masyarakat mungkin tadi seperti ikut memberikan laporan, memberikan informasi ke pemerintah pada saat terjadi ada kelompok rentan yang belum tertangani. Itu salah satu bentuk perhatian dari masyarakat juga. Jadi sinergitas antara kita pemerintah, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan lainnya, BUMD, BUMN di dalam penanganan kelompok rentan itu
perlu ditingkatkan. Ya. Sehingga ke depan permasalahan ini dapat ditangani secara bertahap ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maman Wahyudi, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Kami ucapkan terima kasih Pak Maman, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Pak ya. Terima kasih, Ditunggu Bu Rizka. kehadirannya kembali di RRI. Sama-sama, terima kasih Bu Rizka serta pemirsa Bali Hai Bali Kenken. Hai Bali Kenken, Iya, lupa aja. baik. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pendengar selepas ini jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan rangkaian acara lainnya. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.